Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up WordPress agency untuk enterprise. Di video ini saya ingin bahas sedikit tentang proses revisi ya, caranya untuk revisi yang menurut saya efektif dan membantu agar klien itu puas, tapi effortnya atau bisa dibilang waktu yang kita habiskan untuk revisi jadi lebih singkat ya. Jadi mungkin cerita kesalahan-kesalahan saya yang dulu ya, proses revisi. Yang pertama adalah revisi itu mestinya punya waktu sendiri ya, jadi jangan uh, sampai untuk mengubah jadwal yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya bikin sebuah project sama seorang klien, tentunya kita akan memberikan schedule estimasi gimana sih progres itu akan berjalan. Misalnya kita bikin website untuk sebuah klien, kita mungkin ada jadwal ya, misalnya minggu pertama kita akan bikin homepage-nya, minggu kedua kita bikin produknya, minggu ketiga kita bikin about page, minggu keempat kita bikin contact us page. Misalnya itu hanya contoh aja sih ini ya. Terus tentunya kita kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita lagi mengerjakan sebuah proyek itu kita terima proyek itu terus menghilang selama sebulan, terus habis itu memberikan hasilnya ke klien dan klien puas gitu ya. Tentunya karena mereka menghabiskan waktu juga, mereka ingin terlibat di proyek ini, kita lebih baik untuk memberikan update. Saya dulu sih ngasih update tuh harian ya, tapi kalau di dunia enterprise sebenarnya meeting sih biasanya seminggu sekali, jadi ya beda-beda ya. Walaupun komunikasi terus ya, baik lewat Slack atau lewat test management. Nah, misalnya kita itu sudah menyelesaikan salah satu. Biasanya kalau project seperti ini kan ada beberapa komponen yang harus dibuat ya. Misalnya ya saya kasih contoh tadi ya, misalnya homepage atau product page dan lain sebagainya. Mungkin minggu pertama kita sudah hampir menyelesaikan homepage, waktunya untuk meeting dengan klien atau kita memberikan update ke klien. Nah, saat-saat ini biasanya tuh klien mulai minta uh, ini itu ya revisi misalnya. Bisa nggak hurufnya dibesarin sedikit atau warnanya digelapin sedikit atau mungkin hero-nya dari satu gambar jadi dua gambar, dan banyak sekali permintaan-permintaan seperti itu yang bisa terjadi ya kalau kita melakukan sebuah project website ya terutama. Nah, di sini yang saya lakukan, yang saya dulu salah itu saya langsung perbaiki gitu. Misalnya kemarin minta ini, oh ya saya akan perbaiki gitu ya. Besoknya saya update kliennya, oh ini sudah bagus atau belum gitu ya. Ini gimana nih? Ketika klien minta lagi, oh ini masih kurang besar sedikit hurufnya, saya besarin lagi sedikit dan lain sebagainya. Ini tentunya hal yang kurang baik ya, karena ini akan membuat schedule kita jadi berantakan gitu ya. Tadinya yang minggu pertama jadi homepage, minggu kedua bikin product page misalnya, ini jadi geser karena homepage-nya nggak jadi-jadi gitu. Karena klien minta ini itu dan kita ngikutin permintaan klien. Cara yang efektif yang saya lakukan itu lebih baik kalau ada permintaan dari klien seperti itu, kita tampung semua dulu, tapi kita nggak kerjain. Jadi kita kerjainnya itu revisi hanya di akhir. Kalau semua sudah selesai, kita ada waktu sendiri untuk revisi schedule ya. Jadi kalau misalnya ada permintaan dari klien, oh gimana kalau ini diganti seperti ini ganti seperti ini, oke kita tampung gitu ya. Ada beberapa style ya dari developer atau freelancer ya, yang benar-benar ngomong ke klien kalau misalnya, wah kita nggak bisa revisi di stage ini gitu. Nanti kalau ngasih masukan di akhir aja misalnya, itu ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau saya sih nggak enak ya, namanya mereka yang bayar, mereka mau ngomong ke kita untuk ngasih masukan, ya kalau saya sih saya terima semua gitu. Saya tampung dulu semua, oke saya catat, tapi nggak usah dikerjain gitu. Pastikan kita sesuai jadwal. Misalnya minggu pertama homepage jadi sesuai kesepakatan, sesuai desain awal yang mereka berikan, kita harus membuat homepage itu jadi. Minggu kedua kita lakukan mungkin untuk produk misalnya ya sebagai contoh. Nanti kita akan ketemu klien lagi, terus dia akan ngasih masukan lagi misalnya, ya kita tampung juga gitu ya.
Setelah semua selesai dan uh, jadwalnya untuk development itu berakhir ya, kita kan masuk ke jadwal untuk revisi dan untuk bisa dibilang itu namanya banyak nyebutnya itu QA juga ya. QA itu quality assurance atau juga sering juga disebut UAT atau user acceptance testing gitu. Nah, di stage ini nanti baru kita jelaskan lagi daftar yang sudah dibuat oleh klien itu ya. Terus kita revisi ulang gitu ya. Bener nih mau diganti nggak gitu. Jangan-jangan nanti berubah lagi. Dan disinilah kita akan meminta semua detail-detail yang dibutuhkan gitu ya. Uh, Misalnya fontnya ingin jadi lebih besar, seberapa gitu, dan lain sebagainya. Terus kita walk through ke kliennya juga semua fitur yang ada di website itu. Kita masukin semuanya di list tersebut, list revisi. Nah, dari list revisi ini kita jadi kira-kira tahu berapa banyak waktu yang harus kita habiskan untuk merevisi ini ya. Dan ini juga membuat klien nggak minta secara berkala gitu ya. Jadi dijelaskan ini listnya yang harus dibuat secara detail. Misalnya mau dibuat jadi uh, warnanya lebih gelap, warnanya seperti apa gitu. Itu kita bisa minta kejelasan dari klien sehingga tidak terjadi yang disebut sebagai feature creep ya. Jadi feature creep itu adalah sesuatu yang sebuah fitur yang karena bikinnya atau kesepakatan awalnya tuh nggak jelas, itu jadi sesuatu yang memakan waktu terlalu banyak gitu ya, bahkan nggak jadi-jadi. Contoh paling gampangnya mungkin untuk feature creep, biasanya terjadi karena dari segi freelancernya tuh gampangin ya fitur tersebut, cuman untuk close deal misalnya. Itu jadi sesuatu yang bisa dibilang senjata makan tuan ya. Contohnya gimana ya? Mungkin salah satu contoh feature creep itu misalnya about page. Oh nanti kita akan ada bikin about page ya untuk memberikan informasi tentang perusahaan kita. Oh iya gampang gitulah ya. Termasuk kok dalam paketnya kita misalnya. Nah kita bikin about page, kita bayanginnya, oh ya pokoknya judul halaman about page ada gambarnya, mungkin gambar kantornya atau gambar timnya gitu ya, dengan beberapa teks mungkin menjelaskan tentang perusahaan tersebut gitu ya. Nggak taunya loh, kliennya minta kok nggak ada petanya. Kalau klien lihat about page-nya kita, saya pinginnya ada petanya ke kita pakai Google Maps gitu ya. Itu kan jadi nambah satu lagi misalnya. Terus setelah tambah peta, loh ini kok nggak ada timnya, saya lihat di website-website lain itu ada daftar dari timnya plus ada link ke sosial media masing-masing misalnya, atau telepon masing-masing dan lain sebagainya. Itu jadi sesuatu yang kita harus nambah lagi setelah jadi gambar timnya. Oh ini kok gambar timnya kotak-kotak semua, saya pingin setiap profile picture-nya itu pakai rounded image gitu ya. Itu revisi-revisi kecil yang akan uh, pile up ya, jadi nambah gitu ya. Dan nggak habis-habis, nggak ada habis-habisnya. Itu terjadi biasanya karena kita tuh ketika di awal itu kurang jelas sama klien biasanya. Karena itu fiturnya tidak didefinisikan dengan jelas, konteks about page itu yang diminta seperti apa. Nah, ketika di akhir kita jadi yang jadi nggak enak sendiri kan ya, jadi komunikasi dengan klien. Dan ini juga bisa dihindari sih ya, asal di awal kita sudah menjelaskan ke klien bahwa fitur-fitur di about page yang akan kita berikan tuh seperti ini. Kalau minta fitur yang lain bisa, tapi ya mungkin ada biayanya, mungkin untuk fase kedua dari development, atau mungkin uh, bisa dikontrak yang lain untuk mengimprove about page dan lain sebagainya. Dan mungkin tips yang terakhir ya, mungkin saya selalu berusaha untuk menjelaskan ke klien bahwa
resource kita itu berharga gitu ya, waktu yang kita habiskan itu ada harganya dan skill kita itu ada nilainya gitu ya. Jadi semua permintaan yang diminta oleh klien itu akan mengakibatkan uh, jangka waktu pembuatan yang bertambah gitu ya, dan tentunya ada kemungkinan biaya juga akan nambah karena permintaan-permintaan tersebut. Nah, di sini bisa dibilang kayak edukasi ke klien em, bahwa revisi itu bagian dari proyek tersebut yang bagian dari yang mereka bayar ya, bukan sesuatu yang gratis gitu ya. Mungkin tips tambahan ya, karena ya ini kan konteksnya di dunia jasa ya. Saya juga berada di dunia jasa pembuatan website juga cukup lama. Saya berusaha untuk melihat revisi bukan sebagai sesuatu yang menakutkan ya. Eh, itu sesuatu yang menurut saya akan meningkatkan kepuasan dari pelanggan itu. Jadi bukan sesuatu yang berat untuk dilakukan, tapi sesuatu yang kita lakukan untuk eh, membuat hubungan kita dengan klien jadi jauh lebih baik ya daripada sebelumnya. Jadi untuk meningkatkan hubungan dan relasi kita juga. Dan biasanya sih saya berusaha untuk tidak apa ya, menghindari kata-kata tidak atau nggak mungkin atau nggak bisa gitu ya. Um, karena kan kita sebagai uh, yang menawarkan jasa ya adalah orang yang diandalkan oleh klien tersebut. Kalau kita sampai ngomong tidak atau nggak bisa, itu kan uh, menghalangi mereka untuk mencapai kebutuhan yang mereka inginkan gitu ya. Misalnya deh misalnya saya mau bikin baju ya ke tukang baju, tukang penjahit ya. Terus ternyata bajunya kebesaran, terus saya minta ke penjahitnya tersebut, bisa nggak? Aduh, ternyata kebesaran kemarin ukuran yang saya berikan, kalau dikecilin sedikit bisa nggak gitu. Kalau penjahitnya ngomong nggak bisa, ya otomatis saya akan nyari ke penjahit yang lain gitu ya. Jadi kan lepas jadi kliennya. Dan juga saya hubungannya sama penjahit itu jadi gak enak, ternyata nggak kaku orangnya atau gimana. Jadi ya kita ya sama ya prinsipnya seperti itu. Kalau misalnya saya bilang, oh saya sebagai penjahit misalnya ya, saya bilang, oh oh bisa saya perbaiki, tapi ada biayanya ya sekian. Itu kan jadi jauh memberikan hubungan yang lebih baik ya. Jadi memberikan solusi ke klien. Jadi tujuannya jangan sampai ngeblok kliennya itu dari solusi yang bisa mereka capai. Tentunya harus sesuai juga dengan dana yang ada atau resourcing yang ada yang uh, wajib juga kita dapatkan sebagai pemberi jasa ya. Misalnya sebagai contoh tadi about page ya, misalnya klien minta peta. Saya selalu berusaha nggak ngomong, oh nggak bisa, karena kemarin dari awal nggak ada peta gitu di requirementnya awal gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih peta itu. Saya berusaha menghindari hal seperti itu. Tapi ya kita jelaskan peta seperti apa. Oh kalau peta yang kayak gini itu membutuhkan waktu cukup lama untuk bikin. Jadi ada alternatif lain misalnya. Jadi kita berusaha untuk memberikan solusi ke klien terus-menerus ya. Jangan sampai membuat klien itu lari dari kita karena kita nggak bisa memberikan solusi ke mereka. Jadi ya itu aja um, untuk video kali ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.